그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? Hai teman-teman, assalamualaikum. Share lagi kegiatan di hari ini ya. Ini itu video dimulai dari aktivitas aku pagi hari. Seperti biasa deh, pokoknya rapikan kamar. Ini itu kasur lantai yang aku pakai tidur ya. Jadi aku dan adik Natasha itu kebagian tidur di bawah. Sedih banget gak sih? Adik Natasha tuh kalau tidur satu tempat tidur itu bahkan dikuasai dia ya teman-teman. Jadi udah dulu itu pernah jatuh saat aku tidur di atas sama dia. Jadi udah sekarang aku tidurnya di bawah aja, cari aman gitu ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya aku juga mau mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang udah nggak sengaja mungkin baru menemukan channel aku, ataupun teman-teman yang udah lama nih nontonin video-video dari aku. Semoga video aku dapat memberikan motivasi, semangat, dan bisa menginspirasi ya teman-teman, ataupun setidaknya bisa menghibur lah ya. Jadi teman-teman sambil berkegiatan juga sambil nontonin video aku. Oke deh, ini tuh udah rapi-rapikan lagi di bagian kasur yang di atas. Seperti ini deh teman-teman, ditarik sana sini. Jadi kalau spray yang ini tuh kalau pagi tuh berantakan banget karena nggak ada karet tambahannya ya. Dan aku juga nggak pakaikan peniti teman-teman, karena pernah aku pakaikan peniti tapi aku lupa gitu saat saat mau ganti spray. Mungkin karena nggak kebiasaan juga ya teman-teman, jadi ya gitu deh. Aku tarik aja dan alhasil spraynya itu jadinya sobek deh. Oke, udah selesai rapi-rapinya. Ini tinggal susun aja bantalnya. Jangan salah fokus dengan adik Natasha. Di sini tuh sebenarnya dia ngekorin aku kemana-mana. 그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? Oke deh, kita lanjut ke bagian luar. Jadi ini tuh aku mau sapu-sapu halaman teman-teman. Kurang lebih kalau di bulan Ramadan ini tuh aktivitas aku jadinya berurutan gitu ya. Dari yang beberes kamar, nyapu rumah. Tapi hari ini tuh aku sambil nyuci sih tadi. Cuman ya aku tinggal aja sambil beberes. Kalau untuk nyuci sekarang itu udah nggak beraturan ya teman-teman. Kadang habis sahur, kadang juga sore. Pokoknya senyamannya aja sih, karena kalau habis sahur terkadang pakaian tuh masih sedikit, ya udah aku cucinya itu sore aja. Nah ini sapu-sapu juga udah ada beberapa rumput nih yang udah hidup di halaman rumah aku. Adik Natasha itu dipakaikan sendal, dia malah nggak mau ya teman-teman. Jadi kalau pagi-pagi itu tuh memang udah jatahnya dia, sambil aku nyapu juga dia aku bebasin buat main keluar gitu ya, main di tanah. Tapi ya tetap aku perhatikan. Nah seperti ini, jadi dia itu bisa loh turun tangga yang di samping aku itu kan ada cor-coran semen gitu teman-teman. Jadi di sampingnya adik Natasha yang berdiri sekarang itu tuh ada tangga. Udah beberapa kali dia itu turun sendiri teman-teman, Masya Allah, yang gak ketahuan aku. Jadi ya itu deh, kalau di luar itu ya rawannya seperti itu, aku takut dianya jatuh. Tapi tadi tuh aku angkat aja ya anaknya, padahal di situ dia lagi manggil-manggili kakek. Karena kebetulan bapak aku juga ada ya di samping sebelah sana itu. Oke deh, ini ke dalam. Nah ini pakaian aku udah selesai, tinggal aku bilas. Nah itu adik Natasha pokoknya di sini sebenarnya minta digendong dan nyuruh-nyuruh aku supaya berhenti buat berkegiatan. Cuman ya kalau dituruti anaknya nanti tuh pekerjaan aku tuh nggak bakalan selesai-selesai. Teman-teman gimana nih kegiatannya di hari ini? Masih samakah seperti biasanya? Pasti sama dong ya teman-teman. Kegiatan kita itu nggak bakalan bisa habis, bahkan berulang-ulang terus. Nggak tahu kenapa nih di hari ini tuh aku sibuk banget. Pokoknya video ini tuh aslinya tuh
mentahnya sebelum aku edit itu sampai 1 jam 30 menit gitu loh teman-teman aku buat videonya. Masya Allah. Jadi pas aku edit pertama kali aku ngedit itu sampai yang 19 menit lebih, aku bingung tuh harus bagian mana lagi yang aku cut, aku buang-buang. Sayang banget rasanya kalau harus dibuang. Lalu aku edit lagi, aku percepatin lagi, dan nggak semua detail juga videonya aku buat. Setelah potong sana sini dan beberapa video yang nggak aku yang nggak aku masukkan semuanya, akhirnya video aku nih bisa di 13 menit gitu teman-teman. Alhamdulillah. Pokoknya kalau lagi rajin itu semuanya itu di videoin secara detail, tapi kalau pas kumat lagi magernya, video mentahan aku tuh bisa cuman berdurasi 35 menit. Teman-teman sesama YouTuber atau emak-emak seperti aku itu pasti ngerti deh deritanya atau segala lika-likunya saat buat video gitu ya. Oke deh teman-teman, ini cuciannya udah aku jemurin, lumayan banyak cucian di hari ini. Cuaca juga sepertinya cerah, mudah-mudahan nanti siang hari ini pakaian udah pada kering semuanya. Nah lanjut, jadi tadi itu setelah jemurin pakaian, aku mandikan adik Natasha, setelah itu istirahat gitu ya teman-teman. Ini tuh udah sekitaran jam 2 sore, seperti biasa kalau udah mulai jam 2 sore, aku mulai ke dapur lagi. Di sini tuh juga aku udah ganti pakaian ya, karena udah mandi juga. Hari ini tuh aku rencananya mau masak, apa namanya tuh, oblo-oblo ayam sih kalau aku bilang namanya teman-teman. Jadi masakannya tuh seperti gulai, cuman dikasih ampas kelapa gitu loh teman-teman. Kalau zaman aku kecil itu tuh biasanya masakan oblo-oblo ini aku pakai ini ya, pakai pete yang kecil-kecil. Apa sih namanya itu kalau bahasa daerah akunya, lamtoro. Atau teman-teman ada yang tahu nggak nih, peta yang kecil-kecil biasanya suka tumbuh-tumbuh nih di pinggir-pinggir jalan. Jadi sedikit cerita, waktu kecil dulu seneng banget aku kalau nampak pohon petai-petai kecil itu teman-teman. Walaupun ibu aku jarang masaknya, tapi kalau udah nampak pohon petai itu, aku dan kakakku tuh selalu ngambil-ngambil gitu ya teman-teman. Ya, zaman-zaman kecil kita dulu tuh sangat asik ya, jauh dari gadget, jauh dari barang-barang elektronik. Jadi benar-benar deh aku merindukan masa-masa itu. Karena ya perkembangan zaman juga ya teman-teman, di zaman sekarang itu anak-anak itu jarang banget yang namanya main-main itu ke alam, mengeksplor alam itu jarang banget. Mana nih anak-anak yang lahir di tahun 90-an pasti inget zaman-zamannya dulu. Pergi ngaji bawa obor, bangun tidur itu hidungnya pada hitam-hitam, boleh ya tunjuk tangan. Jadi oke deh, lanjut ke masakan aku. Bumbunya tadi itu seperti bumbu gulai ya teman-teman, bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, aku tambahkan sedikit cabai, kunyit, dan jahe. Nah ini tuh bumbu yang udah aku haluskan. Lalu tadi aku juga udah beli kelapa muda gitu ya, yang diparut tapi tidak kena yang bagian belakangnya atau hitam-hitamnya. Udah deh, di sini tuh aku campur-campur aja. Tadi juga aku ada campuri bunga kecombrang gitu ya teman-teman, yang aku iris tipis-tipis, nggak terlalu banyak sih, dan itu tuh bener-bener buat harum dan makin enak. Lalu juga kalau teman-teman mau pakai asam, biasakan asamnya itu pakai asam dari bunga kecombrang ya teman-teman. Pakai aja 3 butir atau 2 butir itu udah cukup. Nah tadi juga aku juga udah nambahin lengkuas yang aku geprek. Di sini tuh aku tambah santan kara instan 1 bungkus tadi ya, lalu aku tutup. Pokoknya masakan seperti ini tuh udah pasti simple, gampang, bisa ditinggal-tinggal. Tapi sesekali juga harus dilihat ya teman-teman. Untuk ayamnya itu lebih enak sih kalau pakai ayam kampung, cuman karena aku belum tangkap tuh ayamnya, jadi udah di sini aku itu pakai ayam potong ya, atau ayam negeri gitu yang warna putih itu yang biasa dijual di pasaran ya teman-teman.
Masakan ini itu masakan perdana aku pertama kalinya. Pokoknya ini tuh enak banget menurut aku teman-teman. Cuman karena aku kan sedang berpuasa, jadi asam yang kupakai dari kecombrang tadi itu mungkin kebanyakan. Jadi agak asam sedikit ya. Tapi menurut aku oke lah, boleh, masih cukup bisa dimaklumin. Ini tuh masaknya pakai apinya jangan terlalu besar ya teman-teman. Nah sambil nunggu masakan aku mateng, aku juga mau lap-lap, beres-beres tipis supaya nanti tuh bisa selesainya bersamaan. 하다 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지 무심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야 놀자. Nah itu masakan aku udah selesai, udah aku matikan juga, cuman belum aku letak di wadah saji ya teman-teman. Nggak apa-apa, biar aja di situ. Tutupnya jangan dibuka supaya lebih menyerap ya bumbu-bumbunya itu ke dalam. Oke, ini lanjut aja aku sapu dapurnya ya biasa ya teman-teman. Habis masak itu cuci piring, nyapu-nyapu seperti ini itu udah pekerjaan wajib yang nggak bisa di skip. Oke, nyapu-nyapunya sambil dirusui bocil kecil. Ini udah selesai. Nah, ini tuh di sini aku mau bersihin di wadah saji. Di tudung saji ini tuh ada masakan sisa sahur semalam. Jadi semalam tuh aku masak ikan bakar gitu. Ini yang aku wadahi juga sambal terasinya ya, teman-teman. Masih ada sedikit. Aku salin aja tempatnya. Menuku di hari ini cuman ayam oblo-oblo itu tadi ya, dan ikan bakar yang sisa sahur. Ini 2 wadah mau aku kasih ibu mertua aku dan mama aku. Oke deh, udah sampai juga di rumah ibu mertua, tapi nggak aku videoin ya teman-teman di sini. Lanjut kita itu ngabuburit. Ini tuh aku ada beli pecel gitu teman-teman buat lauknya nanti berbuka. Kan tadi aku masak ikan ayam gitu ya, daging ayam maksudnya. Nggak masak sayur. Ini udah sampai aja di rumah, pokoknya aku persingkat aja videonya. Di sini tuh aku mau siap-siapin takjil yang aku beli tadi bareng Pak suami. Teman-teman yang udah ngikuti vlog aku sampai di menit ini, semoga dilimpahkan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Aku doakan juga semoga teman-teman selalu sehat, bisa menjalankan ibadah puasanya sampai di hari nan fitri kelak. Ini tuh aku beli apa ya namanya ini, es rumput laut sih kalau di daerah aku namanya. Ini tuh seger aja, seneng aku minumnya. Aku tuh kalau bulan puasa jarang yang buat-buat gitu ya teman-teman. Biasanya itu ya beli aja. Kalaupun buat itu soalnya kan cuma aku dan Pak suami. Kakak Naira itu tim yang buka puasa langsung makan teman-teman. Jadi udah jarang banget bebikinan. Nah ini tuh aku juga beli namanya telur congkel gitu. Jadi satu mikanya itu harganya 10.000. Oke deh, udah selesai semua. Ini mau aku susun-susun aja di bawah. Kita itu kalau sahur dan berbuka puasa itu sukanya lesehan ya teman-teman, biar nggak ribet, biar nggak riuh juga sih. Nah, di sini tuh posisinya waktunya berbuka tinggal 5 menit lagi. Jadi aku mau siapin air minum. Pak suami itu masih nonton ya teman-teman, sambil nanti bener-bener berbuka baru beliau bakalan ke dapur. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikuti vlog aku sampai di menit ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.